Kali ini kita akan membahas tentang kelas diagram. Apa sih kelas diagram tersebut? Ya, kelas diagram adalah model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan di antara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Ya, diagram kelas menggambarkan kelas yang meliputi perilaku dan keadaan dengan hubungan antar kelas. Penggambarannya begini, ya. Ada nama kelas. Di sini ada yang namanya atribut. Ya, atribut itu merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan nilai kelas yang memungkinkan terdapat dalam objek kelas. Nah, ini atribut. Ada juga metode. Ya, metode itu menentukan perilaku suatu kelas. Nah, di sini dalam penggambaran kelas diagram ada yang namanya visibility. Kalau kita lihat di sini ada min, ada plus. Ya. Min itu privat, ya, tidak bisa digunakan oleh kelas yang lain atau subkelasnya. Ada juga yang namanya public, tandanya plus. Nah, ini bisa digunakan oleh kelas yang lain. Ada juga yang namanya protect. Protect ini melindungi kelas tersebut dari kelas yang lain, tapi subkelasnya bisa menggunakannya. Ada juga package. Package di sini, yang ada di dalam package tersebut, kelas-kelas yang ada di dalam package bisa menggunakan apapun yang ada di dalam package tersebut. Kita lanjutkan saja. Biasanya package jarang kita gunakan. Yang paling banyak privat dan public yang kita gunakan. Sekarang kita lanjutkan penggambaran relasi, ya, atau relation. Relation di sini ada generalisasi, ada association, ada aggregation, ada composition. Di sini kita lihat contohnya saja, nanti penggambarannya. Kita coba membuat tentang penjualan online. Dalam penjualan online pasti ada yang namanya user. User itu ada ID user, ada password. Untuk atributnya ada tanggal daftar. Di sini untuk metodenya dia verify login masih. Kalau user pasti akan bisa melakukan verify login. Di sini ada relasi yang namanya generalization atau inheritance terhadap user juga. Ini kita sebut user, tapi user admin. Ya, di sini atributnya ada ID admin, ada email. Ya. Nah, ini gambar simbol dari generalisasi atau inheritance. Ya. Sedangkan di admin ada metodenya itu update barang. Dia bisa melakukan pengupdatean barang. Ya, admin bisa melakukan pengupdatean barang. Turunan dari superclass user. Ya. Apa yang ada di superclass dipunyai oleh subclassnya. Ini. Ya. Pasti di admin juga nanti ada yang namanya password. Turunannya. Ya, kalau mau melakukan login pasti ada verify juga. Itu yang dipunyai oleh admin sebagai anak atau inherit dari user. Ada juga pelanggan. Nah, ini user juga. Ya. Ini subclass dari user, ya, pelanggan. Kalau kita melakukan pembelian online pasti ada yang namanya pelanggan, ya. Pelanggan itu punya atribut yang namanya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat. Nah, pelanggan bisa melakukan apa aja sebagai metodenya. Dia bisa register, ya, bisa mendaftar, bisa
login, ya. Bisa juga update profil. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini ada yang namanya, kalau kita penjualan online itu ada yang namanya keranjang. Ya. Di keranjang ini atributnya ada ID keranjang, ada ID barang, ada kuantitasnya berapa belinya. Ya. Di keranjang ini ada metodenya, ada bisa tambah keranjang lagi, bisa update jumlahnya, misalnya kita edit bisa. Ada view keranjang memperlihatkan isi dari keranjang tersebut, ya. Bentuknya aggregation, ya. Kenapa? Karena keranjang ini tidak bergantung ke pelanggan, ya. Dia bisa berdiri sendiri, ya. Kalau nol pun pelanggan tidak beli pun keranjang tetap bisa kita lihat, ya. Tidak bergantung ke pelanggan. Yang selanjutnya ada pesanan begitu juga, tidak bergantung ke keranjang, ke pelanggan. Kenapa? Kita pelanggan tidak pesan pun tetap pesanan itu tetap ada kelasnya, gitu ya. Jadi di pesanan ini ada atribut ID pesan, tanggal pesan dengan statusnya. Di sini pesanan kita bisa memasukkan metode alamat pesan. Di sini masukkan alamat pesan. Di sini ada pengiriman. Kalau kita pesan, ya, pasti mencantumkan pengirimannya menggunakan apa, menggunakan jenis pengirimannya apa. Harus ada, jadi bentuk relasinya tuh composite. Contohnya seperti ini, composite. Jadi bergantung ke pesanan pengiriman ini. Ya, kalau pesanan satu, pasti pengiriman pasti ada. Nggak mungkin mau dikirim pakai apa gitu ya, jenis pengirimnya apa, pasti menentukan jenis pengiriman, biayanya berapa, di kota mana. Nah, ini bisa atributnya tuh ya. Dan untuk metodenya update pengiriman, bisa memilih jenis pengirimannya apa. Ada juga detail pesan. Jika ada pesanan, pasti ada detail pesanannya gitu ya. Jadi bentuknya asosiasi lagi. Bentuknya composite lagi. Bentuknya composite. Ya. Berikutnya ada detail pesan, ada yang namanya barang, kelas barang. Di sini ada ID barang, nama barang, harga barang, dan stok. Ya, barang itu bisa melakukan metode update data barang. Ya. Bentuknya, relasinya composite juga. Ya. Dari sini kita sudah mempelajari namanya pembuatan kelas diagram. Ya. Untuk kali ini saya sudahkan sampai di sini. Ya. Terima kasih. Ya, bisa materi-materinya bisa kamu temukan di slide pertemuan keempat kita. Terima kasih. Sampai ketemu ke materi berikutnya.